Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Supardi. Di sini saya akan menjelaskan materi geografi kelas 10 semester 2 bab 7 tentang hidrosfer dan kaitannya dalam kehidupan. Nah, di sini ada materi-materi yang akan kita bahas untuk kedepannya. Yang pertama ada pengertian hidrosfer, yang kedua ada siklus hidrosfer, yang ketiga ada perairan darat, yang keempat ada perairan laut, dan yang terakhir Balai Pengelolaan DAS, Daerah Aliran Sungai dan Pusat Penelitian Oseanografi. Nah, yang pertama pengertian hidrosfer. Hidrosfer adalah keseluruhan sistem air di bumi yang meliputi lautan, perairan daratan, air tanah, es, salju, dan air yang ada di atmosfer atau berupa uap. Nah, air di alam terbagi tiga, yaitu yang pertama, air di permukaan bumi meliputi laut, sungai, danau, rawa, salju, es, dan gletser. Yang kedua yaitu air di udara meliputi uap air, kabut, dan awan. Dan yang ketiga adalah air di dalam tanah meliputi air tanah, air kapiler, geyser, dan artesis. Nah, di sini merupakan persebaran volume air di permukaan bumi. Yang pertama ada es dan gletser. Volume air 7.300.000 ml per kubik, persennya 2,24%. Air danau yang segar 30.000 ml per kubik, persennya 0,09%. Yang ketiga air danau yang asin 25.000 ml kubik dengan persentase 0,008%. Yang keempat air terusan. Air terusan ini volume airnya 280 ml kubik dengan persentase 0,0001%. Kemudian yang kelima ada air permukaan. Volume airnya 2 juta ml kubik dengan persentase 0,61%. Nah, air di atmosfer yaitu 3.100 ml kubik dengan persentase 0,001%. Dengan jumlah air samudra yang paling banyak yaitu volume air dengan 317 juta ml kubik dengan persentase 97,1%. Sehingga total persediaan air di permukaan bumi itu ada 335.517.660 ml kubik dengan persentase 100%. Nah, cabang ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari tentang air itu ada beberapa. Yang pertama ada oseanografi. Nah, oseanografi ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari air khusus yang ada di samudra. Kemudian yang kedua ada glasiologi. Nah, ini adalah ilmu yang mempelajari es, sungai, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan es. Dan yang terakhir adalah hidrologi. Nah, hidrologi ini adalah ilmu yang pengetahuan yang mempelajari air yang mengalir di permukaan bumi dan di dalam bumi. Nah, ini merupakan siklus dari hidrosfer atau biasanya kita sebut siklus hidrologi atau siklus air. Nah, kita jelaskan yang pertama itu adanya dari matahari terlebih dahulu. Nah, matahari memancarkan radiasi cahaya matahari yang menciptakan udara panas atau suhu yang panas, sehingga air baik di permukaan, di daratan ataupun air laut itu mengalami proses penguapan atau evaporasi, baik evaporasi atau evapotranspirasi. Nah, hasil dari penguapan tersebut, maka air tersebut atau uap tersebut akan naik ke atas karena sifat uap atau gas itu adalah lebih ringan sehingga akan naik ke atas. Nah, ketika naik ke atas, maka akan terjadi proses kondensasi, yaitu perubahan uap air menjadi titik-titik air. Nah, uap air tersebut akan berkumpul dan berubah menjadi awan. Nah, ketika menjadi awan akan bergerak karena adanya udara atau angin. Nah, angin membawa awan dan saling berkumpul antara satu awan dengan awan lainnya. Kemudian awan berkumpul dan mengalami titik jenuh di mana uap air yang terkandung sudah tidak bisa ditampung lagi dan harus dijatuhkan. Maka turunlah presipitasi atau biasa disebut dengan hujan. Nah, hasil dari presipitasi ini maka akan di daratan ataupun di lautan juga, tergantung dari jenis dan siklus itu, apakah siklus pendek atau siklus panjang. Nah, di sini di contoh ini presipitasinya terjadi di perairan laut dan juga di darat. Nah, di darat ketika turun maka air ada yang terfiltrasi menjadi air tanah dan ada sebagian yang
mengalir di permukaan atau biasa disebut dengan surface flow. Nah, untuk di permukaan maka akan membentuk sungai-sungai atau bahkan bisa menjadi danau. Kalau misalnya terfilter atau terfiltrasi menjadi air tanah, maka akan menjadi air tanah seperti itu. Dan pada akhirnya akan berujung ke laut juga dan mengalami proses penguapan kembali dan terus berulang seperti itu. Nah, apabila dilihat dari tempatnya, hidrosfer dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu perairan darat dan perairan lautan. Nah, perairan darat terdiri atas air tanah, air sungai, gletser, danau, kolam, rawa, atau bendungan buatan manusia. Nah, dan yang selanjutnya adalah air laut. Nah, kita jelaskan satu-satu. Yang pertama, perairan darat. Nah, perairan darat adalah jumlah massa air yang terdapat di daratan, yang ada di bawah permukaan bumi, yang tergenang dan mengalir. Baik yang tergenang berarti baik yang mengalir di permukaan bumi. Nah, yang pertama itu ada sungai. Nah, sungai ini adalah aliran air tawar dari sumber alamiah di daratan yang menuju dan bermuara ke danau, laut, samudra, atau sungai yang lebih besar. Selanjutnya, nah ini macam-macam sungai. Sungai ini terbagi menjadi 4. Ada sungai resekuen, sungai obsekuen, sungai konsekuen, dan sungai subsekuen. Nah, kita bahas yang pertama, sungai resekuen. Nah, sungai resekuen ini adalah sungai yang arah alirannya itu sejarah dengan kemiringan. Sedangkan yang kedua itu sungai obsekuen. Nah, sungai obsekuen ini adalah sungai yang mengalir berlawanan dengan sungai resekuen. Artinya dia tidak mengikuti alur lereng tetapi bisa memotong seperti itu. Kemudian yang ketiga sungai konsekuen. Nah, kalau sungai konsekuen ini adalah sungai yang tegak lurus mengikuti alur dari si lipatan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu sungai subsekuen. Sungai subsekuen itu adalah sungai yang memotong atau mengikuti aliran dari si struktur batuan tertentu. Nah, selanjutnya yaitu pola aliran sungai. Nah, pola aliran sungai ini terbagi menjadi beberapa. Di sini saya memasukkan 6 jenis pola aliran sungai. Yang pertama itu pola dendritik, bisa dilihat di gambar nomor 1. Nah, pola dendritik itu lebih seperti bercabang-cabang, banyak sekali anak sungainya. Nah, kemudian ada pola trellis. Nah, kalau pola trellis ini hampir sama dengan pola dendritik, cuman bedanya itu tidak terlalu banyak anak sungai akibat pemecahan dari induk sungai. Nah, yang ketiga yaitu pola rektangular. Nah, kalau pola rektangular ini mengikuti dari struktur lipatan dari si tempat tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu yang keempat pola radial sentrifugal, yang kelima pola radial sentripetal. Nah, kalau sentripetal ini adalah sungai yang mengalir ke satu pusat. Jadi maksud satu daerah yang mempunyai dataran paling rendah di situ. Jadi seperti danau dan ke sana seperti itu. Nah, yang terakhir ada pola paralel. Kalau pola paralel ini adalah jenis sungai yang tidak beraturan. Nah, selanjutnya yaitu DAS atau daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai ialah keseluruhan daerah yang berpelepasan ke sungai yang bersangkutan beserta anak-anak sungainya. Nah, suatu DAS dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada bagian hulu, yang kedua ada bagian tengah, dan yang terakhir ada bagian hilir. Bagian hulu ini dicirikan dengan erosinya yang vertikal yang berperanan penting. Artinya erosinya itu ke bawah, enggak ke samping. Nah, yang kedua yaitu daerah aliran tengah. Nah, aliran tengah ini dicirikan oleh erosi vertikal yang kekuatan erosinya sama seperti erosi lateral. Nah, kalau aliran tengah ini vertikal, cuman erosinya lebih rendah daripada daerah hulu, dan biasanya di sini sudah ada bagian yang memiliki erosi dinding atau meluas ke samping. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu das hilir. Nah, kalau das hilir ini dicirikan oleh erosi lateral, ya, artinya erosinya ke samping, sudah tidak lagi vertikal atau ke bawah, yang memegang peranan penting sehingga lembah sungai sangat lebar. Berbeda dengan daerah hulu yang kecil tapi dalam, sedangkan daerah hilir itu lebih dangkal tapi lebih luas cakupannya. Nah, selanjutnya yaitu manfaat sungai, keuntungan dan kerugiannya. Nah, pertama manfaatnya dulu. Nah, sumber air bagi pengairan wilayah pertanian atau irigasi dan usaha perikanan darat itu sudah jelas. Yang kedua yaitu tempat untuk mengembangbiakan dan menangkap ikan guna memenuhi kebutuhan, ya. Yang ketiga sumber tenaga untuk pembangkit listrik. Nah, bisa dipakai untuk PLTA. Yang keempat ada tempat rekreasi, misalnya dengan pilihan air terjun dan bendungan atau sarana olahraga perairan.
Kemudian yang selanjutnya, tempat memenuhi kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari bagi penduduk yang tinggal di tepi sungai, seperti mencuci, mandi, dan membersihkan perabot rumah tangga. Nah, yang terakhir yaitu tempat berolahraga seperti ski. Nah, ini masuk tadi ke tempat rekreasi. Selanjutnya yaitu kerugian dari sungai bagi kehidupan manusia yang di sekitar. Yang pertama, sungai merupakan media persebaran bibit penyakit seperti kolera dan disentri. Ini dengan catatan jika kondisi sungainya itu sangat buruk seperti di perkotaan. Yang kedua, sungai menyebabkan polusi air, terutama sungai yang mengalir lambat di kota-kota yang penuh dengan sampah. Yang ketiga, sungai dapat menimbulkan banjir dan mendatangkan kerugian yang cukup besar bagi manusia. Yang keempat, sungai dapat mengganggu wilayah pertanian daerah aliran sungai dan hilir pada sungai-sungai yang bermeander. Nah, selanjutnya yaitu danau. Danau adalah cekungan di daratan yang berisi air diam. Danau dapat dipandang sebagai tempat penampungan atau reservoir air tawar di darat pada ketinggian tertentu di atas permukaan laut. Nah, proses terdiri dari itu ada beberapa, ada danau tektonik, ada danau vulkanik, ada danau dolin atau danau karst, danau gletser, danau bendungan, danau tektovulkanik, atau danau kapal kuda. Nah, ini merupakan contoh dari danau Toba. Danau Toba merupakan salah satu danau tektovulkanik. Selanjutnya yaitu manfaat waduk. Nah, waduk ini merupakan suatu bendungan yang dibuat oleh manusia. Nah, tujuannya yaitu yang pertama, pencegahan banjir di musim hujan, pencegahan kekeringan di musim kemarau, usaha pengairan, usaha pembangkit tenaga listrik, usaha perikanan darat, sarana olahraga seperti dayungan dan ski, tempat rekreasi. Nah, waduk ini dibuat karena untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya yaitu manfaat danau. Nah, pengairan lahan pertanian, pembangkit tenaga listrik, perikanan, rekreasi, sebenarnya hampir sama seperti manfaat dari waduk itu tersendiri. Selanjutnya, upaya pelestarian danau. Nah, pelestarian hutan dan penghijauan di daerah desiran sungai menuju suatu danau merupakan salah satu upaya pelestarian danau. Yang kedua yaitu pencegahan masuknya polutan, misalnya polutan yang berasal dari pabrik ke aliran sungai yang menuju danau sehingga tidak terjadi pencemaran danau ataupun limbah rumah tangga. Yang ketiga yaitu pembinaan masyarakat yang menangkap ikan di danau agar tidak menggunakan bahan peledak dan racun. Selanjutnya yaitu pembinaan masyarakat tinggal di sekitar sungai yang memenuhi ke danau agar tidak membuang sampah ke sungai. Yang terakhir yaitu pembinaan masyarakat di sekitar danau agar menjadi pelestarian lingkungan hidup. Nah, selanjutnya yaitu rawa. Nah, rawa adalah tanah basah yang selalu digenangi air karena kekurangan drainase atau memang tanahnya rendah. Ciri khas sebuah rawa adalah tidak adanya pohon-pohon dan semak-semak, tetapi ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang batangnya lunak atau rumput-rumputan. Dan biasanya rawa ini bersifat masam. Nah, manfaat rawa di tepi sungai ditanami padi yang dapat menyesuaikan batangnya dengan naik turunnya permukaan air sungai. Yang kedua, rawa dengan hutan mangrove atau bakau dapat menghasilkan kayu untuk berbagai keperluan manusia. Yang ketiga, pantai dengan nipah dan rumbia yang tumbuh di dalamnya digunakan sebagai penghasil bahan atap. Yang keempat, beberapa jenis rawa dapat menghasilkan ikan. Tidak semua jenis rawa ya, dengan catatan. Yang kelima, daerah rawa dapat dijadikan tempat pemukiman dengan rumah-rumah bertiang tinggi dan perahu sebagai alat transportasi. Yang keenam, yaitu setelah dikeringkan, rawa dapat digunakan sebagai lahan pertanian tanah kering. Nah, selanjutnya itu adalah air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat atau tersimpan di dalam tanah. Air tanah berasal dari air hujan, air laut atau magma. Air tanah yang berasal dari hujan atau air meteorit disebut air pados atau air tua. Nah, kegunaan air tanah merupakan bagian yang penting dalam siklus hidrologi. Yang kedua, membasahkan tanah dan mengikat butir-butir tanah yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, menyediakan kebutuhan air bagi tumbuh-tumbuhan. Yang keempat, menyediakan air bersih secara alami, memenuhi keperluan rumah tangga seperti minum, memasak, dan mencuci, memenuhi keperluan industri, misalnya industri tekstil, industri farmasi, dan yang terakhir memenuhi keperluan pertanian. Nah, pelestarian air tanah, penggunaan air tanah dapat diefisiensikan sehingga akan memperlambat menurunnya volume air. Kepadatan penduduk dan pemukiman yang berlebihan harus dicegah karena berkaitan dengan membesarnya konsumsi air tanah. Pemanfaatan air tanah di daerah pantai harus mentaati peraturan yang ditetapkan pemerintah agar tidak terjadi perluasan. Dan yang terakhir, pemanfaatan hutan dan lahan penghijauan tetap digalakkan agar tidak menimbulkan ketimpangan air tanah. Nah, untuk air tanah ini dimanfaatkan secara seefisien mungkin. Karena kenapa? Karena air tanah ini bersifatnya terbatas, artinya sebelum kita memanfaatkan air tanah, lebih baik kita memanfaatkan air hujan terlebih dahulu. Nah, yang kelima yaitu konversi atau perubahan penggunaan lahan dalam suatu das.
harus diperhitungkan dampak dan manfaatnya, peningkatan kualitas AMDAL. Yang ketujuh, pembuangan atau kontaminasi timah terhadap air tanah, baik limbah domestik maupun limbah industri. Pembuatan sumur resapan air hujan sebagai kelengkapan setiap bangunan. Selanjutnya yaitu gletser. Gletser, manfaat gletser secara umum antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada terbentuknya danau-danau glasial. Yang kedua, terbentuknya fjord sebagai hasil erosi glasial seperti di Norwegia. Yang ketiga, ada gletser digunakan sebagai tempat penelitian ahli glasiologi. Yang keempat, padang salju merupakan tempat berolahraga ski pada musim dingin. Yang kelima, sebagai sumber air bagi sungai di bawahnya. Dan yang terakhir adalah daerah yang datarannya tertutup es dapat menyebabkan lahirnya kebudayaan yang khas. Misalnya kebudayaan Eskimo, di mana rumah iglo dan alat transportasi selat yang ditarik anjing itu merupakan khas dari daerah Arktik atau dengan budaya Eskimo. Nah, selanjutnya adalah delta. Delta ini merupakan hasil sedimentasi sungai, di mana bentukannya itu sangat luas. Nah, ada sungai, syarat-syarat terbentuknya delta itu yang pertama justru tepat sekali ada sungai yang menuju ke laut atau danau. Yang kedua, lautnya dangkal. Yang ketiga, gelombang atau arus laut yang ada sangat kecil. Yang keempat, tidak ada gerakan tektonik yang menyebabkan penurunan dasar laut atau danau di tempat muara sungai tertentu. Yang selanjutnya harus pasang surut tidak kuat. Dan yang terakhir, material batuan yang diendapkan atau danau cukup besar dari waktu ke waktu. Nah, sekarang perairan laut. Nah, menurut terjadinya laut ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu laut transisi dan laut ingresi. Kalau laut transisi itu adalah penurunannya daratan akibat dari suatu proses mau tektonik ataupun vulkanik sehingga air laut naik ke permukaan. Nah, ini mengakibatkan perairan tersebut menjadi perairan dangkal. Contohnya yaitu adalah perairan Sunda. Perairan Sunda yang ada di Pulau Jawa, kemudian atau Laut Jawa. Nah, yang kedua laut ingresi. Kalau laut ingresi itu adalah laut yang terjadi penyempitan akibat dari adanya suatu proses tektonik. Nah, menurut letaknya perairan laut dibagi menjadi tiga. Yang pertama laut pedalaman, yang kedua laut tepi, dan yang ketiga laut tengah. Nah, menurut kedalamannya, laut dibagi menjadi tiga. Yang pertama zona litoral, zona neritis, dan zona basial. Kalau zona litoral itu adalah daerah pesisir, di mana daerah ini tempat pasang naik dan pasang surut air laut. Nah, di sini merupakan tempat terendapnya material seperti konglomerat, karstik, dan pasir. Kemudian ada zona neritis. Nah, zona ini adalah zona garis air pasang surut sampai dengan 200 meter. Endapan di zona ini antara lain lumpur biru dan endapan bintang laut. Kemudian di zona basial, nah zona ini adalah zona dengan kedalaman 200 sampai 1000 meter. Nah, endapan di zona ini antara lain kulit-kulit kerang. Nah, ini merupakan relief dasar laut. Nah, dilihat dari sebelah sini kita bahas dari daratan menuju ke laut lepas. Yang pertama ada dangkalan atau shelf, kemudian ada lereng benua yang sedikit mencuram. Nah, kemudian ada Simon. Simon itu adalah gunung laut. Nah, gunung laut ini adalah gunung yang ada di laut seperti itu, yang permukaannya yang puncaknya itu sampai ke permukaan. Kemudian ada punggung laut. Nah, kalau punggung laut ini kalau di istilahnya itu bukit yang ada di dasar laut, tapi puncaknya itu tidak sampai ke permukaan. Nah, ada lubuk laut. Lubuk laut itu suatu dataran di dasar laut. Kemudian ada ambang laut. Nah, ambang laut ini hampir sama seperti punggung laut, cuma permukaannya itu relatif datar. Nah, yang selanjutnya yaitu palung. Nah, palung itu adalah dataran yang menjorok ke dasar sangat dalam. Nah, ini diakibatkan dari proses baik tumbukan antara lempeng benua ataupun lempeng samudra. Nah, contohnya di Indonesia itu ada palung Jawa. Nah, kemudian ada Simon. Ini Simon sama dengan yang sebelumnya. Selanjutnya, nah ini gerakan air laut. Nah, gerakan air laut ini gelombang. Nah, ada gelombang besar yang pertama, kemudian terjadi proses karena dari semakin ke sini semakin ke darat semakin dangkal, maka mengakibatkan gelombang tersebut menjadi naik dan terjadi peninggian dan penajaman puncak. Nah, setelah naik karena sudah tidak bisa mempertahankan puncak gelombang tersebut, maka gelombang memecah dan gelombang pecah akan mengabrasi pantai seperti itu, dan terjadi liak di pasir dan ada sebagian material dari darat yang terbawa ke lautan. Nah, selanjutnya manfaat dan kelestarian laut. Nah, manfaat laut yang pertama sumber bahan pangan, obat-obatan, bahan industri maupun keperluan lain. Nah, yang kedua yaitu sumber air yang melimpah. Nah, tapi harus melalui proses desalinasi alami atau buatan.
bahan mineral, serta mengatur kondisi cuaca dan iklim, dan bumi layak huni bagi makhluk hidup. Yang kedua yaitu upaya pelestarian. Yang pertama, tidak merusak terumbu karang, baik dengan alat maupun secara komersial. Yang kedua, tidak membuang limbah ke laut. Yang ketiga, melindungi biota laut dari kepunahan. Yang keempat, manusia di bumi harus mengendalikan jumlahnya agar tidak overpopulation yang mengakibatkan menguras biota laut berlebihan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini merupakan Balai Pengelolaan DAS dan Pusat Penelitian Oseanografi. Balai Pengelolaan DAS. Nah, Balai Pengelolaan DAS ini adalah instansi pemerintah yang berada di Departemen Kehutanan. Nah, balai ini bertugas untuk menangani pengelolaan pelestarian DAS melalui rehabilitasi hutan dan lahan. Pusat Penelitian Oseanografi atau disingkat P2OLIMPI. Oseanografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Oceanos yang berarti laut dan grapos yang berarti gambaran. Dengan demikian, oseanografi berarti ilmu yang mempelajari tentang laut dan segala fenomenanya. Nah, tugas pusat peneliti oseanografi antara lain melaksanakan penelitian tentang kelautan, pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi bidang oseanografi, pelayanan jasa ilmu pengetahuan, lembaga ini adalah lembaga dalam bentuk penyediaan data dan informasi oseanografi yang akan ada dan tepat waktu dan tepat guna. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Manunjaya, Instagram PKB Malkata Official, dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malkata.